Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Man tajala bersungguh-sungguhlah engkau maka akan mendapatkan ia. Kita meramal bersungguh-sungguh berdasarkan elemen langit lintangnya, berdasarkan bumi kompasnya, dan berdasarkan manusia peton ataupun harinya. Yang mana hari ini kita meramal yang lahir di hari Jumat Pon. Jumat itu 6, Pon itu 7, jadi jumlahnya 13. Yang mana sifatnya adalah lintang perahu pegat, lakunya bintang lebuh tiup angin. Suka bersih dan suka bergaul, jujur orangnya dan baik hati, serta mengenal pri kemanusiaan. Hebat kamu Jumat Pon. Pada saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kita sebagai manusia diwajibkan atas segala sesuatunya kita harus berpikir secara nyata maupun secara gaib. Yang mana si Sabtu Pon ini orangnya punya sifat mengenal pri kemanusiaan, suka pamer ataupun memperlihatkan kekayaan dan kepintarannya, suka dielem, suka dipuji, tetapi sayangnya pikirannya goyah pada saat ini, sering berduka ataupun bersusah hati dan bersedih hati, bimbang hati, kemauannya kadangkala berputus asa sebenarnya. Jadi kami sebagai Sikiwan Setiabudi Channel, bagaimana supaya orang ini menjadi hebat, dan bagaimana orang ini supaya menjadi kuat, karena cobaan di dunia ini begitu hebatnya. Jadi makanya dari hal-hal kecil kita harus melakukan perubahan setelah mengenal Setiabudi Channel. Bagaimana secara keseluruhannya nanti Pak, insya Allah setelah hal-hal kecil akan kami sampaikan keseluruhannya, mengikuti akidah agama maupun mengikuti daripada apa yang hidup kita di dunia ini. Kita tidak pernah minta menjadi orang Jawa dijadikan orang Jawa. Kita tidak pernah minta menjadi orang Indonesia dijadikan orang Indonesia. Jadi diibaratkan kita ini saat ini nerimo ing pandum, menerima apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi urip harus tadi obor, hidup harus bisa menerangi, masih bisa kita menjadi pahlawan. Pahlawan dirimu, pahlawan keluargamu, pahlawan lingkunganmu. Alhamdulillah kalau bisa menjadi pahlawan nasional, yaitu sampai ke pusat ataupun ke seluruh Indonesia. Jadi primbon itu peniten, primbon peniten nanging kenyataan. Kita diwajibkan mengingat sesuatu, dan alhamdulillah kadangkala menjadi kenyataan. Berdoa, ikhtiar, istikharah dan tawasul. Kenapa si Jumat Pon ini dia sifatnya kadang-kala lakunya bintang, bimbang hatinya, suka berputus asa. Jadi bagaimana supaya tidak berputus asa? Kita coba kembali, kita kupas apa itu primbon. Jadi primbon itu mengingatkan kita supaya menjadi baik, bukan menjadi jelek. Cuman caranya saja kadang-kala diartikan yang berbeda-beda. Tapi tidak jadi masalah seandainya Anda punya agama, tentunya agama Islam ataupun agama lain. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Salam, Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Yang mana yang sudah saya ceritakan tadi, tidak pernah kita minta menjadi orang Jawa. Kita sebagai orang Jawa akan mengupas tentunya tentang apa itu primbon. Jadi yang lahir di Jumat Pon, lebuh ketiup angin, sering goncang hatinya, gampang terombang ambing. Kadangkala dia menetapkan sesuatu, tapi kehidupannya di sini kurang, sering gelisah, apalagi duduk. Cocoknya sebenarnya dia berdagang, karena dia punya ide dagang seperti itu. Kehendaknya sukar dicegah, dan apabila mempunyai sanak saudara tidak terlalu banyak. Makanya kami punya tanggung jawab, saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Yang mana tanggung jawab itu harus kita lakukan supaya kita menjadi orang yang hebat. Introspeksi diri tentunya. Selama ini kita bagaimana, setelah itu kita bagaimana, dan setelah mengenal Setiabudi bagaimana, dan tentunya seperti apa.
Yang perlu saya ingatkan, yang paling pokok di dalam permasalahan ini, si Jumat Pon umur lahir sampai 6 tahun sebenarnya membawa rezeki orang tuanya, ataupun hidupnya bahagia, senang karena banyak yang suka imut-imut anaknya seperti itu. Jadi banyak yang ingin menggendongnya ataupun ingin menciumnya karena Jumat Pon ini anaknya bagus. Jangan lupa diazani ya saudara ya, sebelah kanan diazani, sebelah kiri dikomati sebelum disentuh bu bidan, ataupun yang boleh menyentuh hanya bu bidan dan dukun bayinya saja. Yang lain jangan dulu sebelum diazani supaya tidak diganggu makhluk halus. Di samping bantalnya jangan lupa gunting. Karena apa gunting itu? Kuntilanak suka mengganggu anak kecil karena dia sebelum meninggal, belum punya anak, jadi senang melihat anak kecil. Jadi karena dia terbunuhnya dengan senjata tajam, maka dia takut dengan senjata tajam termasuk gunting. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana anak lahir umur 12 tahun, justru anak ini susah sekali untuk sekolah. Hidupannya kurang bahagia. Subhanallah, fisik kami agak lemah ini saudaraku, tapi tetap kita sampaikan. Jadi umur 12 tahun sekolahnya harus disuruh-suruh, harus diperintah-perintah, sampai umur 18 tahun kehidupannya kurang menyenangkan ataupun kurang bahagia di sini. Di masa-masa SD, SMP, di masa SMA pun seperti itu. Tapi dengan bersungguh-sungguh dia melewati waktu yang begitu panjang. Sampai umur 24 dia mengalami sebuah kebahagiaan, kesenangan, kehidupannya. Kebalikannya sampai 85 derajat dia mengalami sebuah kebahagiaan. Di umur 31 subhanallah, musim hujan di sini saudara, jadi blue. Umur 30 dia turun di situ. Mungkin pasangannya tidak ada kecocokan ataupun bosan di sini. Pertahankan saudaraku ya. Kadang-kala rumput tetangga lebih hijau, belum tentu hijau itu indah ataupun enak. Jadi barang yang sudah ada saja menerima pandum, kita bersungguh-sungguh supaya di umur 36 mulai ada lagi sinar cahayanya, tapi masih terasa belum seperti di umur 24, 25, 26, 27, 29 seperti itu. Jadi umur 42 masih sama. Jadi kurang terasa bahagia di situ. Umur 48 baik, alhamdulillah di situ baik sekali. Di umur 48 mengalami kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan di sini kamu dapatkan. Ingat, tabungan di menabung, hemat itu nikmat. Di umur 54 saudaraku, 54 agak turun dibandingkan 48 ini. Kalau saudara mencalonkan diri kepala desa ataupun DPR, insyaallah di situ ada aura cahaya yang begitu bersinarnya. Di umur 53 turun di situ, 61 banyak fisiknya yang melemah, pengeluaran besar di sini. 62 pun naik cuma sedikit. 73 alhamdulillah. 78 umurmu panjang. Jadi di sini 78 kamu mengalami puncak kejayaan kembali di masa tuamu karena tabunganmu, tanahmu dijual kembali mahal karena tabungan di masa mudanya. Jadi 84 pun seperti itu. Jadi kebahagiaanmu di hari tua cukup lumayan. Karena tabungan di hari tua, di hari mudamu di umur 24, 48 cahayanya terasa betul bersinar. Jadi pandai-pandailah kalian menabung, jangan meludah di depan pintu ataupun di jendela, karena di situ adalah pintu masuk daripada si energi positif ataupun rezekinya. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kembali lagi kita sebagai manusia punya akal dan punya pikiran. Apalagi kita meludah di depan dagangan kita, di warung kita. Ada orang mondar-mandir di depan warung kita, dipanggil, "Pade, monggo niki ya, belikan makanan dari tempat orang lain 5.000, 10.000 insyaallah." Karena rezekimu ada di situ saudaraku. Ada orang pergi ke pasar, perutnya besar, belum melahirkan, santuni hamba Allah terus jabang bayi, karena jabang bayi ini masih suci. Jadi wiridnya pun kita sampaikan, karena terciptanya bumi di hari Minggu dan Anda lahir di hari Jumat adalah hari yang mulia. Di wiridnya adalah Ya Hayyu Ya Qayyum 500 kali di hari Minggu terbentuknya bumi.
Jadi ya Rahman ya Rahim 500 kali hari Seninnya, yang milik kuliah Kudus itu 300 kali di hari Selasa, ya Kasiru ya Muntaha 700 kali di hari Rabu, ya Aliyu ya Azimu 800 kali di hari Kamis, ya Kapiyah Muni 600 kali di hari Jumat. Terbentuknya manusia pertama Nabi Adam alaihissalam, dan dikeluarkannya Nabi Adam dari surga ke bumi pun di hari Jumat karena melanggar sesuatu aturan. Di surga saja ada aturan, apalagi di bumi. Disempurnakannya makhluk yang ada di bumi hari Sabtu adalah ya Patahu ya Rojangku 100 kali di hari Sabtu. Jadi hari Jumat ya Kapiyah Muni 600 kali. Jadi ya itu yang perlu saya sampaikan supaya kalian menjadi hebat. Jangan selalu isinya Pak mengeluh dan mengeluh. Karena apa? Seandainya bisa protes, maka yang paling protes adalah cicak. Karena apa? Cicak tidak bisa terbang, makanannya yang terbang-terbang. Tapi karena Allah ini ya Rahman ya Rahim, dikasih makan nyamuk dan laron dan lain sebagainya. Jadi begitu hebatnya. Seandainya air lautan ini dirubah menjadi tinta, tidak cukup untuk menulis kebesaran Allah atau penciptaan Allah. Jadi semut saja tidak bisa tidur sehari semalam, tidak tidur siang mau malam, tetap bekerja mengumpulkan tanah menjadi pundung dan lain sebagainya. Begitu hebatnya orang-orang binatang-binatang ciptaan Allah ini. Jadi memohon ataupun apabila doa Anda belum dikabulkan, doalah bersama turunnya hujan. Karena apa? Hujan ini aroma ataupun berkah. Jadi binatang-binatang memerlukannya, tumbuh-tumbuhan termasuk manusia. Jangan berhubungan suami istri di hari kelahiranmu atau kelahiran Jumat Pon, kelahiranmu, karena akan mengganggu rezekimu. Jadi kalau berdagang, memulai berdagang di tanggal 4, 7, 10, 16, 18, 19, 24, dan 25, 28. Mulai dagang. Kirim tanggal lahirmu. Kita ramal kembali supaya kami tahu nasibmu, naasmu, kebaikanmu di situ. Kita ramal kembali yang lahirnya si Jumat Pon ini lahirnya apa. Jadi mulai Anda sesuatu pekerjaan ataupun membuat rumah, membuat pondasi, pindah rumah tanggal 10 dan 25. Mengukur pekarangan yang buat tanah kita tanggal 1, 6, 10, 16, 15. Kenapa kok dibuat tanggal-tanggal Pak? Allah Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Membuat hari saja berbeda-beda. Dibuat bumi di hari Minggu. Jadi tanggal pun sekarang ini banyak hilal yang berubah arah kiblat kita. Jadi dengan tanggal justru menjadi ketepatan. Jadi pada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, memotong rambut pun sebenarnya ada hitungannya. Jadi saudara ini memotong rambut di bulan September ini tanggal 5, 7, 12, 19, 26, dan 28. Karena rambut ini juga ada yang punya. Hebat rambut ini saudaraku, mengetes narkoba saja pakai rambut bisa tepat. Jadi pada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ingat sudah, tanggalnya sudah, tinggal kita bagaimana sebagai manusia menyikapinya. Alangkah sombongnya apabila kita tidak berdoa. Saya doakan semoga si Jumat Pon ini dilimpahkan rezeki dan dijauhkan dari penyakit ya Allah. Dengan doa selamat ya Allah. Allahumma inna nasruka selamatan fidin, wa biyatan fil jasad, wa biyatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma a'in alaina fil sakratil maut, wa najatan minan nar wa arwahita isab ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Yang menonton konten ini ya Allah, yang subscribe, yang like, yang komen apapun bentuknya ya Allah, kami legowo ya Allah. Semoga dijauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Ya Allah, dengan doa tolak bala hamba-Mu ini ya Allah. Allahumma fa'ana qala'ah wal bala'ah wal fasa'ah wal munkara wa sufal muntalibata was sadaida wal minhana wa dhara minha wa ma batana min baladina hatta khassa wa min budanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Jaya-jaya jayanti lapur kini pangastuti joyo hadi diningrat rahayu rahayu rahayu. Akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Barakallah. Selamat bertemu kembali dengan kami Setia Budi